Inilah hasil pestisida nabati yang telah saya buat. Kemudian di sini para sahabat, setelah kita masukkan ke botol atau wadah ini, kita nantinya jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman semua, di mana yang akan saya perlihatkan nantinya di sini adalah cara kita membuat pestisida nabati atau biasa kita sebut pesnap, yang dimana bahan-bahan yang akan saya gunakan itu berasal dari bahan-bahan organik. Adapun untuk pestisida nabati yang akan saya buat nantinya di sini adalah untuk mencegah hama dan penyakit. Di sini bisa kita lihat para sahabat, ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan nantinya. Dari bahan-bahan ini yang akan saya gunakan untuk pembuatan pestisida nabati. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan pembuatan pestisida nabati. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu di sini saya akan perlihatkan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk pembuatan pestisida nabati nantinya ini. Yang pertama di sini kita siapkan wadah atau tempat nantinya kita simpan pestisida nabati yang telah kita buat. Karena nantinya di sini untuk pestisida nabati itu saya buat kira-kira nanti dari semua bahan ini yang akan saya campur, saya nanti gunakan air itu sekitar 1,5 liter. Jadi saya menggunakan bekas botol air mineral seperti ini. Di sini saya membuat pestisida nabati itu tidak terlalu banyak. Intinya di sini saya memperlihatkan cara membuatnya kepada para sahabat. Namun apabila nanti para sahabat ingin membuat lebih banyak lagi, silakan nanti bandingkan dengan bahan yang akan saya gunakan. Kemudian kita siapkan air bersih, di mana air di sini kita siapkan itu kira-kira 1,5 liter. Kemudian yang berikutnya di sini saya akan perlihatkan bahan utama yang akan saya gunakan untuk membuat pestisida nabati nantinya. Yang pertama di sini kita siapkan bawang putih sekitar 5 siung, dimana kita ketahui bersama bahwa bawang putih ini mengandung bahan aktif alisin atau antibiotik, dan dimana untuk bawang putih di sini nantinya bisa mencegah hama wereng, walang sangit, ulat penggerak batang, hama pengisap, embun tepung, dan bisa juga mencegah penyakit layu fusarium. Kemudian yang berikutnya di sini kita siapkan tembakau. Untuk tembakau itu kita siapkan kira-kira setengah genggam seperti ini. Adapun di sini kita ketahui bersama bahwa tembakau itu memiliki bahan aktif nikotin, dan dimana nantinya tembakau ini bisa mencegah seperti walang sangit, ulat, hama pengisap, misalnya thrips. Kemudian di sini kita siapkan daun sirsak. Ini bisa kita lihat para sahabat, daun sirsak di sini saya gunakan itu sekitar 7 lembar. Dimana di sini kita ketahui bersama bahwa daun sirsak itu memiliki bahan aktif anonain, dimana nantinya dari daun sirsak ini bisa mencegah hama thrips, walang sangit, wereng, dan ulat penggerak batang. Kemudian yang berikutnya di sini kita siapkan 2 batang serai, dimana kita ketahui bersama bahwa serai memiliki bahan aktif silica, dimana nantinya untuk serai di sini bisa mencegah ulat dan kutu daun. Kemudian yang berikutnya kita siapkan setengah lembar daun pepaya, dimana kita ketahui bersama bahwa daun pepaya memiliki bahan aktif papain, dan nantinya untuk daun pepaya di sini bisa mencegah ulat dan hama pengisap. Dan yang terakhir di sini kita siapkan lengkuas, dimana untuk lengkuas kita siapkan 1 rimpang seukuran seperti ini yang saya perlihatkan. Dimana kita ketahui bersama bahwa lengkuas memiliki bahan aktif minyak atsiri, flavonoid, fenol, dan terpenoid. Dan dimana nantinya dari lengkuas ini bisa mencegah ulat kerayak, bisa mengatasi jamur atau layu fusarium, dan antibakteri.
Baik, itulah tadi beberapa bahan utama yang sudah saya perlihatkan untuk kita membuat pestisida nabati nantinya. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan pembuatannya. Langkah pertama, bahan yang akan kita gunakan nantinya kita cuci bersih dulu dengan air. Ini semua dari bahan-bahannya saya sudah cuci. Kemudian kita lumatkan seperti contoh saya perlihatkan ini para sahabat. Dari semua bahan yang akan saya gunakan di sini saya sudah lumatkan atau hancurkan seperti ini. Ini contoh daun pepaya yang saya sudah lumatkan, hasilnya seperti ini. Begitu pula juga lengkuas, bawang putih, daun sirsak, dan ini batang serai. Nantinya para sahabat untuk melumatkan silakan dengan cara menumbuk atau di blender. Setelah semua bahan ini kita haluskan, langkah berikutnya nanti dari semua bahan ini kita lakukan pencampuran. Ini saya campur semua bahan yang sudah saya lumatkan. Kita campur menjadi satu. Setelah dari bahan sudah tercampur dengan rata, kemudian kita ambil wadah atau botol yang kita sudah siapkan. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Para sahabat pencinta tanaman semua, inilah hasil pestisida nabati yang telah saya buat. Kemudian di sini para sahabat, setelah kita masukkan ke botol atau wadah ini, kita nantinya simpan dulu kira-kira sekitar kurang lebih 1 minggu baru bisa kita gunakan. Usahakan untuk penyimpanan itu kita simpan di tempat yang teduh. Dan di sini usahakan untuk kita lakukan pengocokan itu 1 sampai 2 hari sekali, agar nanti dari pestisida yang kita buat ini nantinya untuk hasilnya bisa kita peroleh dengan baik. Kemudian dari hasil pestisida nabati nantinya yang kita sudah buat ini, untuk dosis yang bisa kita gunakan nantinya yaitu sekitar 100 sampai 100 ml per 10 liter air. Dan untuk aplikasi kita lakukan dengan cara sprayer atau penyemprotan. Minimal untuk penyemprotan yang kita lakukan itu seminggu 2 kali. Dan kemudian apabila nanti pestisida nabati ini sudah kita gunakan, nantinya bisa bertahan kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Kemudian di sini saya akan memberikan penjelasan kepada para sahabat. Pestisida nabati memiliki cara kerja yang sangat spesifik, antara lain aromanya yang khas, efektif mengusir serangga hama, bisa menghambat nafsu makan serangga, menghambat pergerakan hama, bisa membuat mandul serangga jantan, menghambat reproduksi serangga betina, dan menghambat perkembangan patogen penyakit. Jadi itulah beberapa cara kerja pestisida nabati yang kita buat. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita membuat pestisida nabati. Dan untuk hasil dan aplikasi yang akan saya gunakan dari pestisida nabati saya nantinya ini, pada video berikutnya saya akan perlihatkan caranya. Ikuti terus video saya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu.
Salam pencinta tanaman.